Selamat siang Bapak Ibu dosen, Akang Teteh TA dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Zahra dari kelas Strategik Manajemen C ingin mempresentasikan hasil analisis lingkungan dari perusahaan Mitra Keluarga. Mungkin boleh di next. Nah, siapa nih yang taunya kalau rumah sakit Mitra Keluarga adalah rumah sakit umum biasa? Faktanya, Mitra Keluarga merupakan rumah sakit yang berdiri sebagai rumah sakit bersalin di Jakarta. Nah, jadi Mitra Keluarga itu jaringan rumah sakit swasta yang sudah berdiri sejak tahun 1989 dengan total cabang yang sudah mereka punya yaitu 30 cabang yang sudah tersebar di wilayah Pulau Jawa dengan menawarkan 30 spesialisasi bidang pelayanan dan 4 spesialis keunggulan seperti spesialis anak, spesialis kebidanan, dokter bedah umum, dan penyakit dalam. Dengan visi yang mereka bawa yaitu menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus pada pelanggan. Nah, kalian tahu nggak di tengah persaingan rumah sakit swasta yang ketat ini, Mitra Keluarga itu masih mampu mempertahankan reputasinya. Nah, ini yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kinerja keuangan dari Mitra Keluarga. Secara keseluruhan, Mitra Keluarga itu memiliki kinerja keuangan yang cukup kuat. Dapat dilihat dari beberapa peningkatan indikatornya. Yang pertama seperti liquidity ratio, di mana pada tahun 2023 Mitra Keluarga terus mengalami penaikan. Hal itu menandakan bahwa Mitra Keluarga itu dalam likuiditas itu cukup kuat. Selanjutnya ada leverage ratio. Mitra Keluarga memang terus mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2023 yang menandakan Mitra Keluarga itu mampu untuk mengurangi ketergantungannya pada utang dan memperkuat pada modalnya gitu. Nah, sebenarnya ada profitability ratio-nya di mana memang Mitra Keluarga itu terus mengalami penurunan yang diakibatkan dalam peningkatan biaya operasional dan biaya bahan bakunya. Namun penurunan ini masih dianggap wajar dalam kinerja keuangan Mitra Keluarga. Boleh next. Nah, selanjutnya kita menganalisis tentang internal dari Mitra Keluarga. Di sini Mitra Keluarga itu memiliki beberapa kekuatan yang Mitra Keluarga miliki, seperti pertama ada pelayanan medis yang komprehensif, selanjutnya ada program induksi yang terstruktur, di mana Mitra Keluarga memiliki program induksi yaitu seperti Hai Apa Kabar untuk karyawan barunya. Selanjutnya ada penerimaan berbagai penghargaan dan sertifikasi, seperti contohnya sebagai Top Brand Award pada tahun 2023. Terus juga ada aplikasi pelatihan online yaitu yang dinamakan Elma dan Melisa dengan mempunyai lebih dari 27 modul pelatihan dan peserta pelatihannya itu sudah mencapai 180.099 karyawan. Nah, Mitra Keluarga juga mempunyai aplikasi self-service karyawan yang dinamakan Rosa. Nah, aplikasi ini tuh digunakan untuk mengelola data pribadi, jadi untuk mengakses absensi, terus untuk menjadwalkan cuti pribadi tuh bisa melewatkan aplikasi Rosa ini. Boleh next. Nah, namun Mitra Keluarga juga memiliki kelemahan ini, yaitu seperti terbatas jaringan rumah sakit Mitra Keluarga. Jadi Mitra Keluarga itu tadi sudah dijelaskan di awal, Mitra Keluarga memiliki 30 cabang rumah sakit, namun memang tersebar itu hanya di Pulau Jawa saja. Nah, untuk proses orientasinya itu Mitra Keluarga itu cukup relatif panjang. Nah, untuk ketersediaan layanan khususnya itu tidak merata. Bisa dilihat dari gambar ini, di berbagai cabang Mitra Keluarga itu pelayanan yang ditawarkan itu berbeda-beda, seperti di cabang Kelapa Gading dan di cabang Bekasi itu pelayanan yang ditawarkan itu beda. Nah, selanjutnya itu ada biaya pemasaran cukup tinggi, jadi Mitra Keluarga ini tuh dia sering melakukan kayak seminar, terus memberikan informasi juga di sosial medianya. Nah, itu dia mengalokasikan dana sebesar 38,9 miliar untuk pemasarannya saja. Boleh next. Nah, dengan total yang didapatkan dari IFAS yaitu skornya 3,69. Ini tuh menandakan Mitra Keluarga itu dapat memanfaatkan sumber daya internalnya secara baik. Boleh next. Nah, selanjutnya ada value chain analysis. Jadi Mitra Keluarga itu berhasil mengintegrasikan primary activity dan support activity-nya secara efisien untuk meningkatkan layanan kualitas yang diberikan kepada pasiennya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada
analisis tangible dan intangible resource, di mana secara keseluruhan mitra keluarga ini memiliki sustainable competitive advantage yang sangat banyak. Seperti di tangible resource-nya, yaitu ada di pusat keunggulan dan implementasi teknologi canggih. Mana pusat keunggulannya, mitra keluarga memiliki 17 pusat keunggulan seperti kardiologi, ortopedi, dan onkologi. Dan untuk digitalisasi layanan medis seperti implementasi teknologi medis canggih itu seperti investasi pada radioterapi, PET-CT, dan SPECT-CT. Lebih next. Nah, sebenarnya di intangible resource, seluruh intangible resource mitra keluarga ini memiliki sustainable competitive advantage, jadi human resource-nya, innovation and creativity-nya, dan reputasinya. Dan ini ada data yang mendukung mitra keluarga itu memiliki sustainable competitive advantage pada intangible resource-nya. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk memahami posisi pasar mitra keluarga, kami juga menganalisis faktor eksternalnya. Nah, ini ada beberapa peluang yang dimiliki mitra keluarga seperti inovasi digital yang ada, terus ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, apalagi pasca pandemi banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya kesehatan gitu. Jadi itu peluang buat mitra keluarga karena banyak juga yang jadi pasien yang melakukan medical check up. Selanjutnya ada kolaborasi untuk layanan kesehatan. Nah, sini mitra keluarga itu berkolaborasi dengan PT Kalbe Farma untuk menangani kasus-kasus kanker di wilayah-wilayah tertentu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada pengembangan teknologi diagnostik. Nah, sekarang sudah zamannya teknologi dan apalagi AI. Sektor kesehatan seperti mitra keluarga juga sudah mulai menggunakan AI untuk mendeteksi penyakit lebih cepat. Nah, mitra keluarga menggunakan CT system yang digunakan untuk mendeteksi dini dan pengobatan penyakit jantung. Selanjutnya, mitra keluarga juga memiliki peluang inisiatif ramah lingkungan. Jadi, dengan mengadopsi strategi Green Hospital, ini bisa menjadi peluang mitra keluarga untuk perusahaannya memiliki keberlanjutan secara ekologi. Gitu. Boleh di next. Nah, di sini mitra keluarga juga memiliki ancaman yang dihadapinya seperti perubahan kebijakan kesehatan, terus ada inflasi yang dimana tahun 2022 itu inflasi mencapai 5,51%. Itu menyebabkan peningkatan bahan-bahan atau bahan baku dari sektor kesehatan yang mengakibatkan peningkatan harga dan meningkatkan biaya operasional atau bahan baku pada mitra keluarga. Terus ada persaingan dengan rumah sakit lain seperti RS Siloam, RS Hermina, juga ada persaingan dalam telemedicine-nya seperti Halodoc dan Alodokter. Boleh di next. Nah, ini juga ada pelemahan nilai tukar rupiah menjadi ancaman bagi mitra keluarga. Terus ada ancaman keamanan cyber, di mana mitra keluarga kan memiliki aplikasi digital. Jadi keamanan cyber ini juga menjadi ancaman yang perlu diatasin oleh mitra keluarga. Boleh di next. Nah, untuk EVAS-nya, mitra keluarga memiliki total skor 3,94. Ini menandakan mitra keluarga itu mampu memanfaatkan peluang yang ada dan mengelola ancaman dengan sangat baik. Boleh di next lagi. Nah, kita juga menganalisis Porter 5 Forces, di mana the threat of new entrants mitra keluarga itu ada di low, bargaining power of supply itu ada di low, bargaining power of buyer itu ada di intermediate, threat of substitute service-nya itu ada di intermediate, karena sekarang tuh udah banyak layanan telemedicine yang bisa mengganti layanan fisik kayak orang datang ke rumah sakit gitu, diganti dengan bertatap muka lewat aplikasi online. Terus ada rivalry among existing firms itu tinggi karena banyak pesaing di jaringan rumah sakit swasta seperti Siloam yang jauh lebih unggul daripada mitra keluarga. Boleh di next. Nah, sini ada supply chain analisis mitra keluarga. Nah, mitra keluarga ini memasok alat medis dan obat-obatan dari berbagai macam pemasok. Seperti di sini contohnya kayak ada pemasok alat medis itu ada di PT Philips Indonesia. Terus kalau pemasok obat-obatan kayak PT Kalbe Farma. Terus
mitra keluarga memiliki distributor pengadaan yaitu seperti PT Eniselva Tutern dan PT lainnya. Terus mitra keluarga memiliki fasilitas seperti gudang penyimpanan, farmasi, rumah sakit, dan lain-lain. Dan juga mitra keluarga memiliki layanan ditawarkan kepada pasiennya seperti ruang operasi, unit rawat inap, laboratorium, invasi farmasi, dan masih banyak lagi. Boleh di next? Nah, sebenarnya ada strategi group mapping yang dimiliki mitra keluarga. Dari hasil analisis, mitra keluarga itu berada di tingkat ekspansi wilayah yang cukup luas, di mana mitra keluarga berada di bawah Hermina dan Siloam, namun masih di atas Eka Hospital. Nah, untuk layanan yang ditawarkannya, mitra keluarga itu berada di tingkat luas, di mana masih berada di bawah Siloam, namun sudah di atas Hermina dan sedikit di atas Eka Hospital. Nah, di next. Nah, selanjutnya ada SFAS, yaitu strategi faktor analisis summary, gabungan dari faktor internal dan eksternal dari mitra keluarga, di mana total skor yang didapatkan mitra keluarga adalah 3,42. Ini itu menunjukkan mitra keluarga memiliki posisi strategi yang cukup kuat dalam menghadapi faktor internal dan eksternalnya. Bahkan boleh di next lagi. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, mitra keluarga itu memiliki kekuatan dalam pelayanan, kualitas pelayanannya, dan inovasi digital yang mereka punya gitu. Dan untuk kelemahannya, mitra keluarga juga masih memiliki terbatasnya jaringan mereka, yang itu cuma hanya di Pulau Jawa saja. Nah, untuk ancamannya juga masih banyak persaingan yang sangat ketat di rumah sakit swasta itu, seperti persaingan oleh Siloam gitu, jauh lebih unggul daripada mitra keluarga. Nah, untuk sarannya mungkin mitra keluarga bisa lebih ekspansi lagi di luar Jawa untuk memperkuat daya saingnya gitu, dan untuk menarik dan memperluas pangsa pasarnya. Dan mitra keluarga juga bisa meningkatkan lagi inovasi digitalnya dalam aplikasi digitalnya atau enggak telemedicine-nya untuk bisa lebih bersaing lagi dengan berbagai rumah sakit swasta lainnya seperti Siloam, terus Mayapada, Eka Hospital, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian presentasi hasil dari analisis lingkungan eksternal dan internal mitra keluarga. Mungkin mohon maaf bila banyak kesalahan dalam presentasinya dan tutur katanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.